Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 25 kita melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam belajar mandiri OSN Fisika. Kita lihat pada soal nomor 1. 3 buah bola pejal digantung pada tali yang ringan masing-masing M1, M2, M3. Ketiga bola hampir saling bersentuhan. Bola bermassa M1 direntangkan sehingga ketinggiannya adalah H, lalu dilepaskan. Ini gambarnya ya. Bola M1 dinaikkan ya setinggi H. Pertanyaannya ya, tentukan massa M2 agar setelah tumbukan bola bermassa M3 terangkat dengan tinggi maksimum jika tumbukan antar bola adalah lenting sempurna ya. Maka dari peristiwa ini, dari gambar ini, M1 itu diangkat setinggi H, memiliki energi potensial, kemudian dilepaskan saat mau menyentuh M2, kecepatannya adalah maksimum ya, maka sebanding dengan H-nya ya, sehingga ada hubungan energi potensial dan energi kinetiknya. Berapakah M2? Apabila H3 itu maksimum dengan keadaan tumbukan lenting sempurna E sama dengan 1 ya, maka tumbukan antara M1 dan M2 dengan V2 sama dengan 0, itu di sini terjadi kesebandingan antara energi kinetik dan energi potensialnya. Maka massa 1 akan menumbuk massa 2 dengan kecepatan ya setengah mv kuadrat sama dengan mgh ya. Jadi kita ambil menjadi bahwa V sama dengan akar 2GH. Jadi saat menyentuh M2 di sini, kecepatan M1 adalah V sama dengan akar 2GH, kita sebut sebagai persamaan 1 ya. Kita lanjutkan. Hukum kekekalan momentum antara M1 dan M2, maka M1V ya, M2-nya 0 ya. M2-nya 0, M1V sama dengan M1 ya. V aksen 1 ditambah M2 V aksen 2. Ini persamaan yang kedua. Kemudian karena lenting sempurna kita gunakan koefisien restitusinya. Maka 1 sama dengan negatif V1, V aksen 1 dikurangi V aksen 2 dibagi V1 dikurangi V2. V2-nya 0, maka 1 dikurangi 1 sama dengan dikurangi atau negatif V aksen 1 dikurangi V aksen 2 dibagi dengan V. Sehingga ya ketemunya ya. Ini kemudian dilakukan persoalannya V aksen 1 sama dengan V aksen 2 dikurangi dengan V. Ini adalah persamaan 3, ini adalah persamaan 2 ya. Kita lanjutkan. Kita tulis kembali, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Yang terakhir kita temukan, kemudian persamaan 3 masuk persamaan 2 ya. Persamaan 3 masuk persamaan 2 sehingga M1V sama dengan M1
ya dikalikan V aksen 2 dikurangi dengan V ditambah V2 V aksen 2. Jadi kalau ini diuraikan M1 V aksen 2 kemudian dikurangi M1 dikalikan dengan V, ya. Ini ada yang sama karena bertanda negatif menjadi 2M1V kan itu, ya. Ini yang diuraikan seperti ini, ya. Maka ini dipindah ke ruas kiri menjadi 2M1V, kemudian ini ditambah, ya. M1 ditambah M2 dikalikan dengan V aksen 2. Maka V aksen 2 ya itu sama dengan 2M1V dibagi M1 ditambah M2 sebagai persamaan 4, ya. Itu yang diinginkan pada tumbukan 1 dan 2. Kemudian persamaan 3 ya menjadi, ya, persamaan 3 adalah V aksen 1 sama dengan 2, ya. Ini dimasukkan, ya. 2M1V dibagi M1 ditambah M2 dikurangi dengan V. Kemudian disamakan penyebutnya, ya. Maka ketemunya menjadi, ya, M1 dikurangi M2 dikalikan dengan V dibagi M1 ditambah M2 kita sebut sebagai persamaan 5. Jadi tumbukan antara M1 dengan M2 lengkap pada persamaan 5 dan persamaan 4. Kita lanjutkan pada tumbukan M2 dengan M3, maka sebelum tumbukan V3-nya sama dengan 0. Sehingga hukum kekekalan momentumnya, ya, ini diambil dari tumbukan yang pertama, ya. Maka M2 V aksen 2 sama dengan menjadi tumbukan kedua kalinya terhadap yang masa ketiga. Ini tumbukan pertama sama dengan tumbukan kedua kalinya tumbukan pertama pada M3. Maka persamaannya M2 V aksen 2 sama dengan M2, ya, V aksen 2 itu ditambah M3 V aksen 3, ya. Ini pada persamaan 6, ya, sesuai dengan hukum kekekalan momentum. Koefisien restitusinya 1 sama dengan negatif V aksen 2 dikurangi V aksen 3 dibagi, ya, dibagi dengan V aksen 2 dikurangi V3, ya, sebelum tumbukan, ya. Ini berharga 0, maka 1 sama dengan negatif V aksen 2 dikurangi V aksen 3 dibagi dengan V aksen 2, ya. Maka dengan demikian ini menjadi negatif V aksen 2 sama dengan V aksen 2 dikurangi V aksen 3. Sehingga ini yang diinginkan, maka V aksen 2 sama dengan V aksen 3 dikurangi V aksen 2. Ini adalah persamaan 7. Kemudian persamaan 7 dimasukkan ke persamaan 6, ya. Baru nanti disatukan di sini, ya. Persamaan 7 ke persamaan 6, maka ini V aksen 3 dikurangi V aksen 2. Ini M2 dikalikan V aksen 2 dipindah ke ruas kiri, ya. Maka M3 M2 ditambah dengan M3, maka V aksen 3, ya, itu sama dengan 2 M2 V aksen 2 dibagi M2 ditambah M3. Bedanya cuma dikit di sini. Kalau pada M2 ke 3 maka 2M2, M1 ke M2 2M1. Ini persamaan 8, ya. Maka kita lanjutkan mencari persamaan 7-nya, ya. Maka ini adalah V aksen 2, ini besarnya, ya, persamaannya sebagai persamaan 4, ya. Ini adalah V aksen 3 sebagai persamaan 8, asalnya dari persamaan 6 dengan 7 tadi. Ini dari 2 dan 3, ini hasilnya. Maka dengan demikian, ya,
persamaan 4 masuk persamaan 8. Persamaan 4 ke 8. Maka V aksen 3 itu sama dengan 2 M2 dibagi M2 ditambah M3 dikalikan 2M1V dibagi M1 ditambah M2. Hasilnya adalah V aksen 3 itu sama dengan 4 dikalikan M1 M2V dibagi M1 ditambah M2 dikalikan M2 ditambah M3. Jadi keseluruhannya setelah tumbukan ya, maka V aksen 3-nya itu inilah persamaan yang diinginkan. Kemudian persoalannya disuruh mencari M2 pada waktu V3-nya maksimum. Maka kalau V3-nya maksimum ini, itu kalau diturunkan ini terhadap M2 ya, itu akan sama dengan 0. Kenapa pakai M2? Karena yang menyentuh untuk bergerak adalah M2 terhadap M3 menjadi memiliki H maksimumnya ya. Bola bermasa M3 mencapai tinggi maksimum, maka turunan fungsi ya V aksen 3 terhadap waktu juga sama dengan 0. Itu namanya maksimum. Sehingga ya dV aksen 3 dibagi dm2 sama dengan 0. Yang menyebabkan M3 bergerak adalah M2. Setelah disentuh dari M1, M2 menyentuh M3 ya. Sehingga persamaannya dikeluarkan 4-nya ya. Maka 4 dikalikan D per dm2 ya, itu dikalikan dengan M1 M2V dibagi perkalian M1 ditambah M2 dikalikan M2 ditambah M3 sama dengan 0 ya. Maka ya, inilah cara menurunkannya sesuai dengan fungsi matematika. Aturannya U aksen V dikurangi V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Ini sebagai U, di sini sebagai V ya. Maka kita uraikan satu-satu ya. U-nya sama dengan M1 M2V. Maka U aksennya adalah M2-nya hilang, diturunkan, maka M1 dikalikan dengan V ya. Kemudian V itu sama dengan perkalian M1 ditambah M2 dikalikan M2 ditambah M3. Sebelum diturunkan kita kuadratkan terlebih dahulu. Maka ini M1 M2 M1 M3 M2 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 M3 ya. Kemudian diturunkan terhadap M2, maka V aksennya ya, ini masih ada M1. Ini harganya 0 setelah diturunkan. Ini menjadi 2M2 ya. M kuadrat, M2 kuadrat diturunkan menjadi 2M2. Kemudian M2 M3 diturunkan menjadi M3 ya. Maka ini kalau diambil diuraikan kemudian baru diturunkan ya. Kita lanjutkan ya. Maka U aksen V, maka M1V dikalikan ini ya. Perkalian M1 ditambah M2 dikalikan M2 ditambah M3 ya. Kemudian ya diuraikan ini. Ya, ini diuraikan, maka hasilnya ini ya. Ada yang beda tanda ini nanti akan menemukan variabel yang sama ya. Maka kemudian U dikalikan dengan V aksen, maka yang depan tetap M1 M2V dikalikan turunannya tadi ya. M1 dikalikan M1 ditambah M3 ditambah dengan 2M2 ya. Itu yang diinginkan faktornya ya. Kemudian diuraikan lagi ya. Ini dikalikan ya, M1 M2 dikalikan M1 ya. Ini ada bentuknya sama ya, variabelnya. Kemudian M1 M2 M3 ini juga ada yang sama di sini ya. M1 M2 M2 ya. Ini yang beda faktornya ya. Maka
Kalau dengan demikian ya, kalau diambil pengurangannya ini ya, M1 M1 M2 M1 M1 M2 dikurangi juga 0, ini juga mempunyai nilai 0 karena dikurangi. Maka persamaannya adalah U aksen V dikurangi ya V aksen U ya, itu ini hasilnya M1 M1 M3V ya ditambah M1 M2 M2V dikurangi 2M1 M2 M2V ya sama dengan 0 kan itu ya, sama dengan 0, baru ini dipindah ke ruas kanan kan itu ya. Maka semuanya dibagi dengan M1 ya, maka ini M1 ini M1 ini M1, maka dibagi menjadi 1, maka tinggal M1 M3 ya. Kemudian ya ini M2 M2 kan itu ya, ini menjadi 2M2 M2 ya, maka ini M2 M2 ya dikurangi 2M2 M2 masih ada negatif M2 M2V, maka ini M2 M2V sama dengan M1 M3 dikalikan dengan V ya. Ini yang kita inginkan pada persoalan ini ya. Ini ya M1-nya sudah hilang, sudah dibagi menjadi 1 ya. Maka M2 M2 di sini 2M2 M2 masih ada negatif ya, negatif M2 M2. Maka dipindah ke ruas kanan menjadi positif M2 M2, V itu sama dengan M1 ya, M3 dikalikan dengan V. V dibagi V1, maka M2-nya adalah sama dengan akar dari M1 dikalikan dengan M3. Ini M kuadrat ya, M kuadrat kan itu, M2 kuadrat kan itu. Maka M2-nya sama dengan akar dari M1 dikalikan dengan M3. Inilah nilai M2 setelah M3 memiliki tinggi maksimum, tumbukan kedua dari V2 ya. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 1 pada pertemuan kali ini ya. Dikatakan rumit, sebenarnya kita tinggal meneliti variabel-variabel yang sama, kemudian dilakukan dengan operasi bilangannya ya. Itulah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Semoga kita selalu ya semangat belajar dan pantang menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.